Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagaimana kehidupan doa kita saat ini? Bagaimana sikap batin kita? Seringkali kita menemukan banyak sekali kesulitan, bahkan pertanyaan besar tentang doa kita. Ketika kita memohon, ketika kita berdevosi dalam waktu yang lama, menghadiri misa, ke kapel adorasi, dan sebagainya, seringkali kita menemukan dan ditampar oleh realitas ini. Doaku sepertinya belum dijawab. Doaku sepertinya tidak didengarkan oleh Tuhan. Namun dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada kita, teruslah bertekun dalam doa. Teruslah bertekun dalam doa. Mengapa kita harus terus bertekun dalam doa? Seringkali mungkin dalam sikap doa kita, di dalam kita memohonkan sesuatu kepada Allah lewat doa-doa kita, mungkin seringkali kita punya motif atau alasan yang salah akan permohonan kita. Contohnya, seseorang memohon kepada Allah dalam doanya supaya ia mendapatkan pasangan yang kaya raya. Supaya apa? Supaya hidupnya tidak susah-susah lagi, ia tidak harus bekerja lagi. Ini alasan yang salah, karena kita tahu bahwa hidup ini haruslah kita buktikan, haruslah kita jalani dengan bekerja, dan tidak mudah. Seringkali motifnya yang salah. Makanya kita diingatkan supaya benar-benar memeriksa sikap batin kita. Apakah saya berdoa untuk suatu alasan yang tepat? Mungkin karena alasan atau motif doa kita yang tidak tepat, terasa seperti Tuhan mengulur-ngulur waktu untuk menjawab doa-doa kita. Yang kedua, kita harus tetap terus bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa karena doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Kita berbincang-bincang dengan Allah. Dan terlebih-lebih kita harus memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan
perkataan Allah, sabda Allah dalam setiap doa-doa kita. Seringkali dalam doa kita memperlakukan Allah seperti mesin ATM. Tinggal pencet tombolnya, kemudian uang keluar dengan begitu mudah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, doa bukan seperti itu. Bukan kita yang mengatur-ngatur Allah. Di dalam doa kita bukan kita yang mengubah Allah sesuai dengan agenda kita, sesuai dengan keinginan kita. Yang sebenarnya adalah pada saat kita berdoa, kita mau supaya Allah mengubah kita. Jadi pada saat kita mengalami momen di mana sepertinya doa kita tidak terjawab dan begitu lama, sebenarnya kita sedang disiapkan oleh Allah sendiri untuk menerima berkat yang luar biasa. Bukankah ketika seorang itu memenangkan lotre atau undian, dengan begitu mudah, seberapa besar pun jumlah uang tersebut, dengan begitu mudah juga akan dihabiskan. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk bisa dan berani menunggu. Karena apabila sesuatu itu kita dapatkan dengan bersusah payah, kita akan sungguh-sungguh bisa menghargai hasil dari jerih payah kita. Jadi bertekun dalam doa. Terus yakin dan percaya bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar bagi kita. Dan di dalam doa kita, satu hal yang paling penting, mintalah, bertekunlah dalam iman. Yakin dan percaya yang terbaik Allah akan siapkan bagi kita. Yakin dan percaya bahwa kehidupan doa kita akan mengubah kita menjadi lebih baik lagi. Yakin dan percaya kita harus berani bersabar bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar bagi kita. Untuk sesuatu yang besar dan berharga, kita harus bisa bersabar.